Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan, tetap bersemangat untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesehatan, kalau kami masih dipelihara oleh Tuhan, kalau masih kami dicukupi Tuhan, kebutuhan kami oleh Tuhan, dan kami boleh berada dalam keadaan seperti kami sekarang itu karena Tuhan sendiri yang sudah memelihara kami. Engkau yang memberikan kepada kami kasih karunia, anugerah untuk menjalani hidup kami dari hari ke hari. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya senantiasa Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah Look at Me First. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima ini adalah Look at Me First. Artinya adalah lihat aku terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang suatu nasihat yang sangat baik yang seringkali diberikan kepada kita adalah kalimat Look at Me First. Di mana kalimat ini menyatakan bahwa kita harus melihat diri kita terlebih dahulu sebelum kita melihat diri orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan menceritakan dua buah cerita yang sangat baik sekali menjadi pelajaran bagi kita. Cerita yang pertama itu adalah cerita tentang seorang raja yang pada suatu hari dia ingin memeriksa keadaan rakyatnya. Kemudian dia memutuskan untuk pergi dari istananya untuk berjalan keluar melihat situasi keadaan rakyatnya di luar sana. Dia kebetulan pada waktu itu memutuskan untuk pergi tanpa alas kaki, tidak memakai sepatu karena dia berpikir dia berjalan-jalan di jalan yang dapat menyehatkan kakinya. Sekalian berolahraga. Jadi tanpa alas sepatu dia mulai keluar dari istana, lalu dia berjalan-jalan di jalan dari istana untuk menuju ke daerah kota. Nah, ketika dalam perjalanan di jalan, tiba-tiba kakinya menginjak kerikil-kerikil yang tajam dan terantuk oleh batu sehingga terluka. Oleh sebab itu si raja berpikir demikian. Jalan ini ternyata rusak. Ternyata keadaan rakyatku sangat menderita dengan jalan-jalan yang rusak seperti ini. Jadi dia melihat kakinya luka dan dia menyalahkan jalan itu kenapa kok sampai berbatu-batu dengan batu yang runcing yang melukai kakinya. Kemudian dia kembali ke istana mengumpulkan seluruh menteri istananya. Dia memerintahkan supaya dibuat kulit dari sapi untuk melapisi seluruh jalan-jalan yang ada dari istana menuju ke kota. Dia mengumpulkan semua menteri-menterinya supaya mengumpulkan semua sapi-sapi di seluruh negeri untuk diambil kulitnya untuk melapisi jalan. Supaya jalan itu nantinya ketika dilalui tidak sampai melukakan kaki yang berjalan di jalan itu. Nah, kemudian mulailah seluruh sapi di seluruh negeri dikumpulkan. Tetapi ada seorang penasihat raja mengatakan, Bapak Paduka yang mulia, kenapa Bapak harus mengumpulkan seluruh sapi-sapi di seluruh negeri hanya untuk melapisi jalan-jalan itu supaya kaki Paduka tidak terluka? Bukankah hanya perlu 2 potong
kulit sapi saja supaya kaki Paduka tidak terluka. Kemudian si penasihat itu memerintahkan para menterinya untuk memotong hanya 2 lembar kulit kecil dan dibuatlah sepatu dari kulit sapi untuk melapisi kaki dari si Paduka Raja. Dan sejak itu si Paduka Raja tidak berjalan, dia tidak lagi terluka. Jadi kadang-kadang si raja itu menyalahkan jalannya yang jelek yang membuat kakinya terluka, tetapi dia tidak melihat bahwa justru kakinya lah yang tidak memakai sepatu yang menjadi penyebabnya kaki itu terluka. Ya, karena sebetulnya hanya diperlukan 2 potong atau 2 lembar kulit sapi saja untuk melapisi kakinya, tidak harus memotong seluruh sapi untuk melapisi jalan-jalan. Nah, ini suatu pelajaran yang pertama dan supaya kita melihat diri kita terlebih dahulu. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Jadi si raja ini menyalahkan jalan-jalan itu yang membuat kakinya luka, padahal kakinya sendiri yang tidak dipersiapkan. Nah, cerita yang kedua itu adalah cerita di mana ada sepasang suami istri, dia pindah ke suatu tempat yang baru, di kota yang baru, dia bertetangga dengan orang-orang yang ada di sana, tetangga yang baru tentu ya. Jadi ketika itu si suami istri ini sebagai orang yang baru, dia melihat dari jendela rumahnya ke pekarangan di mana si tetangga itu sedang menyembur pakaian. Kemudian si istri dari penduduk yang baru ini mengatakan kepada suaminya, "Pak, coba lihat, cucian dari tetangga kita itu tidak bersih." Kemudian suaminya melihat dari jendela kaca rumahnya, memang cucian itu kelihatan kotor, ya, kotor, tidak bersih. Kemudian setiap hari ketika si istri ini bangun pagi melihat dari jendela rumahnya, cucian si tetangga tetap tidak bersih. Kemudian dia selalu mengatakan kepada suaminya, "Pak, ternyata kebiasaan tetangga kita itu memang mencucinya tidak bersih. Dari hari ke hari tidak ada peningkatan sama sekali kebersihan itu." Nah, kemudian besok harinya ketika dia bangun pagi kembali, dia terkejut karena sekarang cucian si tetangga jadi bersih, mengkilap, saudara. Kemudian lalu dia buru-buru memanggil suaminya, "Pak, sekarang cucian tetangga sudah bersih. Luar biasa, tetangga kita itu sudah mungkin menyadari kalau cuciannya selama ini kotor." Lalu si suami tersenyum, dia berkata, "Ma, tadi aku bangun pagi. Yang pertama aku lakukan adalah membersihkan kaca jendela kita sehingga mengkilap. Jadi semua kotoran aku bersihkan dan sekarang Mama bisa melihat dari kaca jendela yang sudah aku bersihkan ke pekarangan dari tetangga. Ternyata yang selama ini Mama katakan cucian itu kotor, itu bukan cuciannya yang kotor, bukan baju yang kotor, tetapi jendela kita yang kotor. Itu sebabnya Mama melihat cucian itu kotor karena jendela kita kotor. Tapi setelah jendela kita dibersihkan, maka cucian itu terlihat bersih. Nah, ini cerita kedua yang juga sama untuk menasihati kita dengan judul kita Look at Me First. Jadi lihatlah diri kita terlebih dahulu sebelum kita mau melihat orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, suatu pelajaran bagi kita untuk menerima hari ini. Jangan menghakimi orang lain sebelum kita memeriksa diri kita terlebih dahulu. Seringkali kita begitu mudahnya menghakimi orang lain, tapi kita belum memeriksa diri kita apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan atau tidak. Nah, demikian juga jangan melihat kesalahan orang lain sebelum kita melihat apakah kita sudah benar, apakah kita sudah tidak berbuat salah, apakah kita sudah tidak melakukan kesalahan terlebih dulu.
Kadang-kadang kita begitu mudah melihat kesalahan orang lain, padahal kita memiliki kesalahan yang lebih banyak daripada orang lain. Demikian juga jangan melihat kekurangan orang lain sebelum kita melihat apakah kita memiliki kekurangan-kekurangan juga. Apakah kita memiliki kelebihan-kelebihan sehingga kita bisa menasihati orang lain dengan kelebihan kita. Tapi kalau kita juga memiliki kekurangan-kekurangan, jangan melihat kekurangan orang lain. Demikian juga jangan menilai orang lain sebelum kita menilai diri sendiri. Jadi suatu pelajaran yang bijaksana dari kata look at me first adalah mari kita lihat diri kita terlebih dahulu sebelum kita melihat orang lain. Mari kita menilai diri kita terlebih dahulu sebelum kita menilai orang lain. Jangan kita menghakimi orang lain sebelum kita melihat diri kita ini sudah benar. Sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Jadi Daud selalu di dalam doa-doanya dia katakan suruh Tuhan menyelidiki terlebih dahulu dirinya. Selidiki aku ya Allah. Jadi dia selalu memeriksa dirinya. Dia selalu ingin supaya Allah juga memeriksa hatinya. Dia ingin supaya Allah itu menguji dirinya terlebih dahulu. Dia ingin supaya Allah itu mengenal pikiran-pikirannya terlebih dahulu. Apakah hatinya sudah benar? Apakah pikirannya itu sudah kudus atau suci? Jadi dirinya diperiksa terlebih dahulu, saudara. Itu suatu tindakan yang sangat baik, di mana meminta supaya Allah itu menyelidiki kita lebih dahulu. Apakah kita sudah benar atau tidak? Apakah hati kita sudah benar atau tidak? Ataukah pikiran kita sudah benar atau tidak? Apakah batin kita sudah benar atau tidak? Baru setelah itu kita bisa bersikap kepada orang lain. Nah, saudara sekalian, ayat yang kedua yang perlu saya baca adalah ayat yang terdapat di dalam Matius pasal 7 ayat yang ketiga. Merupakan suatu nasihat yang baik di sini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, ternyata di sini kita memiliki balok, tetapi kita berani melihat selumbar di mata orang lain. Jadi artinya sebenarnya kita ini keadaannya lebih parah daripada orang lain. Kita mudah menyalahkan orang lain, padahal kita banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu sebabnya jangan menilai orang lain sebelum kita menilai diri kita sendiri. Mari kita hidup benar terlebih dahulu. Jangan kita menghakimi orang lain sebelum memeriksa diri kita ini sudah benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah menyampaikan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu menasihati kami, look at me first. Supaya kami melihat diri kami terlebih dahulu sebelum kami melihat orang lain. Supaya kami memeriksa diri kami sebelum kami menyalahkan orang lain. Supaya kami melihat apakah diri kami benar sebelum kami menghakimi orang lain. Karena kami tidak boleh menghakimi orang lain. Karena cuma Tuhan sebetulnya yang boleh punya hak untuk menghakimi. Sebetulnya kami tidak boleh punya hak menghakimi orang lain. Karena kami banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kami ya Tuhan. Ampunilah kami kalau kami seringkali merasa sombong sehingga kami merasa berhak untuk menilai orang lain. Tuhan, ampuni kami supaya kami boleh belajar introspeksi, mawas diri, melihat diri kami terlebih dahulu supaya kami tidak salah di dalam menilai orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.